Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bisa karena biasa mengerjakan latihan soal, bukan memikirkan soal. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas lanjutan kemarin pola bilangan. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang deret aritmatika dan deret geometri. Kemarin kita bahas tentang barisan dan deret ya, bahwa barisan dan deret itu perbedaannya terletak pada penulisannya. Jika barisan itu penulisannya pakai koma, jika deret itu penulisannya pakai penjumlahan. Baik, deret aritmatika dan deret geometri. Pada umumnya deret aritmatika adalah sebuah ilmu perhitungan. Aritmatika, ilmu perhitungan seperti penjumlahan dan pengurangan. Terus untuk deret geometri itu adalah sebuah ilmu pengukuran. Ilmu pengukuran itu berarti tentang perkalian dan pembagian. Ya, itu bedanya ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang barisan ya. Kemarin ada soal nomor 3 itu ya, yang tentukan suku ke-11 dari barisan bilangan berikut 3, 6, 10, 15, 21. Nah, ini adalah barisan bilangan tingkat 1. Jadi ini belum Bapak bahas, makanya untuk nomor 3 ini kita lewati dulu ya, nanti kita bahas kemudian. Baik, kita lanjut ya, pengertian barisan dan deret aritmatika. Apa sih itu aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambah atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Contohnya yang di sebelah kiri itu 2, 4, 6, 8. Nah, itu memiliki pola perbedaan yaitu penjumlahan 2. Contoh 2 ditambah 2 4, kemudian 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 2 8. Nah, inilah sebuah pola barisan aritmatika yang memiliki perbedaan plus 2. Baik, untuk contoh yang sebelah kanan, barisan aritmatika 12, 9, 6, dan 3 plus 3. Ini adalah deret ya, deret aritmatika karena penulisannya penjumlahan. Oke, dari 12 ke 9 itu dikurangi 3. 12 kurang 3 9. Kemudian dari 9 ke 6 itu dikurangi 3. 9 dikurang 3 6. Kemudian dari 6 ke 3 itu didapat kurangi 3 juga. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Berarti pola deret aritmatika 12 9 6 3 ini bedanya adalah negatif 3. Itu ya. Baik, sekarang menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Kita bahas tentang aritmatika dulu ya, perlahan-lahan ya, nanti baru geometri. Menentukan suku ke N dari barisan aritmatika memiliki rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk mempermudah menghafal kita sambungkan saja ya. Kita sambungkan, kita hafal, jadinya AN1B atau ANIP ya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B atau ANIP. Ini rumusnya ya. Oke, dengan ketentuan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda. Mencari beda itu UN dikurang UN plus 1. Dan N itu bilangan yang menyatakan urutan sukunya. Oke ya, sampai sini paham ya, bahwa UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu bilangan yang menyatakan urutan sukunya. Paham sampai sini ya. Untuk ketentuan rumusnya ya, jangan sampai lupa nih, rumusnya kita ingat-ingat terus ya. Lanjut contoh pertama, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmatika berikut 11, 15, 19, 23 sampai suku ke N. Sini diminta untuk menentukan suku ke-30
dari barisan 11, 15, 19, 23 dan sekian. Jawab. Diketahuinya bilangan pertamanya atau A-nya atau suku pertamanya adalah 11. Maka kita tulis A sama dengan 11. Kemudian bedanya berapa nih? Dari 15 ke 11. Dari 11 ke 15. Berarti bertambah ya. Bertambah 4. Oke, kalau cara penulisannya itu suku kedua dikurang suku pertama. Ya, 15 dikurang 11 berarti 4. Ya, untuk mencari beda itu suku kedua dikurang suku pertama. Boleh. Suku ketiga dikurang suku kedua, boleh. Suku ketiga dikurang suku pertama, nah itu jangan. Beda ya, ada yang dilompat itu suku keduanya. Ya, diperbolehkan yaitu suku keempat sama dengan suku ketiga. Suku kelima dikurang suku keempat, nah, seperti itu ya, dan seterusnya ya. Oke, lebih mudah suku kedua dikurang suku pertama, itu aja. Patokannya itu aja ya. Kita lanjut, yang kita cari yaitu suku ke-30. Suku ke-30 sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Ini mencari suku ke N. Ya, kalau mencari suku ke N rumusnya ANIK. A plus N dikurang 1 dikali B. Kemudian A-nya kita ganti dengan 11 ya. Dan N-nya kita ganti 30 dikurang 1, B-nya itu beda. Bedanya 4. Bedanya 4, kita ganti 4. Kemudian kita hitung dulu yang di dalam kurung. 30 dikurang 1, 29. Maka 29 dikali 4, 116. 116 ditambah 11, maka hasilnya 127. Jadi suku ke-30 adalah 127. Oke, contoh kedua. Tentukan suku ke-13 dari deret aritmatika 24 plus 21 plus 18 plus 15 plus sekian-sekian sampai U ke N. Cara penyelesaiannya, pertama yang harus kita ketahui adalah suku pertama, yaitu A-nya. Suku pertamanya berapa? 24. Kemudian kita cari bedanya. Bedanya berapa itu? Bedanya suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 21 dikurang 24, berarti negatif 3 ya, bedanya negatif 3. Dari 24 ke 21 berarti itu dikurang 24 dikurang 3, 21, berarti bedanya itu pengurangan 3. Paham sampai sini ya? Jadi kita masukkan ke rumusnya, UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Masukkan A-nya 24, lalu N-nya 13, karena yang ditanyakan suku ke-13. Kemudian B-nya kita ganti dengan negatif 3, karena B-nya yaitu pengurangan 3. Lanjut, suku ke-13 sama dengan 24 ditambah 12 dikurang 3. Yang di dalam kurung dulu ya, kita selesaikan ya. 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali negatif 3, negatif 36. 24 ditambah negatif 36, maka hasilnya negatif 12. Jadi suku ke-13 adalah negatif 12. Di sini paham ya? Yang perlu diperhatikan yaitu suku pertama, kemudian beda, dan terakhir itu suku keberapa yang ditanyakannya. Barisan geometri adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan atau membagi suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Ingat ya, pola bilangan harus tetap ya, pembaginya atau perkaliannya. Kalau aritmatika penjumlahannya dan pengurangannya. Itu ya, harus tetap. Contoh yang sebelah kiri, 2, 4, 8, 16 ya. Berarti polanya seperti apa nih? Ternyata didapat dari 2 ke 4 itu sebuah perkalian 2. 2 kali 2, 4. Kemudian 4 ke 8 itu sama juga, hasilnya dari perkalian 2 juga. 4 kali 2, 8. Kemudian dari 8 ke 16 juga sama.
perkalian 2 juga. 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti polanya itu sebuah perkalian 2 ya. Ini juga adalah sebuah barisan dari geometri. Lanjut yang sebelah kanan, yaitu deret geometri. 81 plus 27 plus 9 plus 3 sekian. Oke, dari 81 ke 27 didapat yaitu pembagian 3. 81 dibagi 3 hasilnya 27. Dari 27 ke 9 pun sama, yaitu pembagian juga. Dari 27 dibagi 3 sama dengan 9. Dari 9 ke 3 pun sama, pembagian 3 juga. Dari 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi deret 81 plus 27 plus 9 plus 3 memiliki pola yaitu pembagian 3. Paham sampai sini ya? Oke. Yang terutama kuncinya yaitu ya, polanya harus tetap. Ya, polanya harus tetap, tidak boleh berubah. Next, lanjut. Menentukan suku ke n dari barisan geometri. Tadi menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Sekarang menentukan suku ke n dari barisan geometri. Rumusnya beda ya. Kalau geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, atau kita singkat dengan ARNI ya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Akhirnya memiliki pangkat N min 1 ya. Dan juga untuk keterangannya yaitu suku ke N. UN itu suku ke N, suku ke berapa gitu urutannya ya. Untuk A yang masih sama, suku pertama. Nah, bedanya adalah di sini nih, rasio atau rentang. Kalau aritmatika itu beda, kalau geometri itu pakai rasio. Itu ya, rasio atau rentang. Bagaimana mencari rasio? Mencari rasio yaitu UN dibagi UN plus 1, atau suku kedua dibagi suku pertama, boleh. Suku ketiga dibagi suku kedua, boleh. Contoh pertama dari barisan geometri ya. Oke. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri berikut: 3, 6, 12, 24 dan suku ke N. Oke, kita suruh mencari suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 dan 24 ya. Baik, langkah pertamanya kita harus mencari suku pertamanya ya. Suku pertamanya yaitu angka 3. Kemudian rasionya adalah 3. Untuk menjadi 6 adalah perkalian 2 ya. 3 dikali 2 6. 6 dikali 2 12. 12 kali 2 24. Berarti barisan geometri ini adalah perkalian 2. Itu ya. Atau cara penulisannya yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yaitu kata Bapak tadi, suku kedua dikurang suku pertama. Itu ya. Lanjut kita masukkan ke rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dengan suku ke-10. Berarti kita mencari suku ke-10. A-nya itu didapat 3 dan R-nya adalah 2. Kemudian pangkat N, N-nya kita ganti dengan 10 karena yang dicari adalah suku ke-10. 10 dikurang 1. Itu ya. Dapatlah rumusnya 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. Kita operasikan pangkatnya dulu. 10 dikurang 1 yaitu 9. Kemudian 2 pangkat 9. Jangan 3 kali 2 ya. Jangan dikalikan dulu sama 3 kali 2, tapi pangkatnya dulu yang selesaikan. 2 pangkat 9 adalah 512. Pak dari mana? Dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 9 kali. Maka hasilnya 512. Itu. Kemudian setelah hasil 2 pangkat 9 dikalikan dengan 3. 3 dikali 512. Akhir hasilnya adalah 1536. Jadi suku ke-10 adalah 1536.
6. Gitu ya. Ingat-ingat untuk rasio ini ya. Rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Gitu ya. Next. Contoh kedua. Tentukan suku ke-8 dari deret geometri berikut. 729 ditambah 243 ditambah 81 ditambah 27 ditambah sekian. Jawab ya. Yang pertama, langkah pertama yang kita harus cari adalah suku pertamanya. Suku pertamanya kita ketahui 729. Kemudian rasionya, karena ini geometri pasti rasio. Rasionya kita dapat yaitu dari suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 243 dibagi 729. Maka hasilnya adalah 1/3. 243 dibagi 729 disederhanakan menjadi 1/3. Dapat rasionya 1/3. Nah, setelah dapat suku pertama dan rasionya, kita masukkan ke rumusnya. Suku ke N yang dicari adalah suku ke-8. AR pangkat N min 1. Itu rumusnya ya. A-nya didapat 729. Kemudian R-nya adalah 1/3. Kemudian N-nya adalah pangkat 8 karena yang dicari adalah suku ke-8. Berarti 8 dikurang 1. Gitu ya. Lanjut. 729 dikali 1/3 pangkat 7. Oke, pangkatnya dulu yang kita selesaikan ya, yaitu 1/3 pangkat 7. Nah, 1/3 pangkat 7 hasilnya adalah 1/2187. Banyak banget, Pak. Iya. Karena 3 pangkat 7. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 7 kali. Maka didapatlah 2187. Ya. Kemudian baru dikali dengan 729. 729 dibagi 2187. Hasilnya adalah 1/3. Jadi suku ke-8 dari deret geometri 729 plus 243 plus 81 adalah 1/3. Gitu ya. Masih ingat ya untuk pangkatan ya. Pangkatan yaitu kalau 3 pangkat 5 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Oke, next. Ya. Latihan, tentukan suku pertama, beda dan suku ke-12. Tahu ya, suku pertama itu yang mana tadi ya? Ya, beda udah tahu? Sudah. Suku ke-12, rumus aritmatika? Udah tahu. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Dan nanti pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.